Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Di sini diketahui pKa pertama dan pKa kedua untuk asam kromat ya, masing-masing 0,74 dan 6,49. Pertanyaan yang A, hitunglah nilai Ka untuk masing-masing tahapan disosiasinya. Kemudian yang B, tulis persamaan disosiasi untuk masing-masing. Oke, kita lihat di sini. Kita sebelumnya ya, atau bisa dikunjungi di video sebelumnya, bahwa persamaan untuk mencari pKa dan Ka itu bagaimana. Nah, di sini kita langsung bisa tulis ya. Jadi di sini pKa itu sama dengan min log Ka. Nah, di sini jika diketahui pKa, maka kita bisa mencari Ka. Lalu bagaimana untuk mencari Ka? Berarti Ka sama dengan 10 pangkat min P ke E, gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk menghitung, oke, tinggal dihitung saja ya. Berarti di sini Ka1 berarti sama dengan 10 pangkat min PKa1. PKa1 berapa di sini? 10 pangkat min PKa1 nya 0,74 ya. Lalu untuk di sini berapa? 1,81 kali 10 pangkat min 1. Oke. Nah, untuk Ka keduanya, jadi sini Ka2 sama dengan berarti 10 pangkat min 6,49. Berarti 3,235 kali 10 pangkat min 7. Nah, dapat ya. Jadi begitu caranya untuk menjawab pertanyaan yang A. Lalu yang B bisa ditulis ini yang pertama ya, persamaan reaksi yang pertama. Lalu persamaan reaksi yang kedua, maka nah, di sini perlu kita lihat bahwa, dan perlu dicatat untuk angkanya tadi Ka1 itu 1,8 ya, kali 10 pangkat min 1. Ka1 ini Ka2. Nah, kalau kita lihat ini memiliki angka yang cukup besar perbedaannya. Ka1 di sini, Ka1 itu lebih besar dibandingkan Ka2 ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai Ka itu bisa menentukan keasaman dari suatu spesi, yang juga menunjukkan seberapa banyak ion H3O+ di dalam spesi tersebut ya, di dalam larutan. Nah, di sini apabila Ka itu besar, artinya spesi H3O+ di dalam larutan itu banyak. Sementara kalau kecil itu berarti sedikit. Nah, dari kedua data ini ya, dari data pertama dan data kedua, hal ini menunjukkan bahwa pada saat ionisasi pertama ya, jadi ketika H2CrO4 itu terionisasi untuk yang pertama ya, Ka-nya itu cukup besar. Artinya H3O+ yang dihasilkan di dalam larutan itu banyak ya, H3O+-nya itu banyak untuk ionisasi yang pertama, maka Ka-nya besar. Sementara ketika H2CrO4 itu sudah melepaskan 1H+, akan melepaskan H+ yang kedua, itu Ka-nya sangat kecil ya. Ini menunjukkan bahwa H3O+ yang dihasilkan dari proses pelepasan itu sangat sedikit. Ini menunjukkan bahwa suatu senyawa ya, suatu spesi ketika pada posisi netralnya ya, ketika dia
H2CrO4, maka itu akan lebih mudah untuk melepaskan H+-nya. Sementara saat posisi sudah menjadi ion, ya, yaitu HCrO4-, itu lebih sulit untuk melepaskan satu H+-nya. Ya, lebih sulit untuk melepaskan satu H+-nya. Hal ini dibuktikan dari nilai Ka-nya yang kecil. Ya, jadi H3O+ di dalam di dalam larutan itu cukup kecil sekali. Ya, jadi pelepasan proton yang pertama itu cukup mudah dibandingkan pelepasan proton untuk yang kedua, apalagi yang ketiga dan seterusnya. Ka1 itu lebih besar dari Ka2, seterusnya dan seterusnya sampai Ka(n), ya, sampai Ka ke N. Soal nomor 7.2. Nilai pKa untuk H4PDO7 adalah 1279 pKa-nya. Nah, tuliskan persamaan untuk menunjukkan tahapan disosiasi dalam larutan dan berikan alasannya. Kemudian oke. Nah, di sini yang diminta dari soal ini adalah kita membuat tahapan, ya, kira-kira tahapan yang pertama bagaimana, Ka-nya berapa. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa Ka1 itu akan lebih besar dibandingkan Ka2, lebih besar dibandingkan Ka3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang diketahui bukan Ka-nya tapi pKa, ya. Nah, sebenarnya ini kita perlu teliti bahwa kalau kita lihat, ya, ini untuk soal nomor 1 pKa1-nya 0,74, ya. pKa-nya 0,74, tapi setelah dihitung ternyata Ka-nya lebih besar, 10⁻⁻1, ya, karena dia adalah eksponen, maka hasilnya kebalikannya. Jadi apabila Ka-nya itu adalah besar, ya, maka ini nanti pKa-nya kecil. Sebaliknya, apabila Ka-nya kecil, pKa-nya besar. Nah, bisa dipahami, ya. Jadi apabila pKa-nya kecil, maka nanti Ka-nya besar. Seperti tadi, pKa-nya 0,74 dibandingkan 6,49 lebih kecil, tapi setelah kita cari eksponennya ternyata Ka-nya besar. Nah, jadi kalau di sini kita kalau mau mengerjakan lebih cepat, ya, sebenarnya ini bisa dihitung. Jadi Anda bisa menghitung satu-satu. Jadi bisa misalnya pKa sama dengan 1, maka Ka-nya berapa? Berarti Ka sama dengan 10⁻⁻1. Terus di sini kalau yang kedua berarti Ka-nya 10⁻². Nah, ini juga bisa. Ini kan kita menghitung, tapi kalau Anda mau untuk cara cepat bisa menggunakan ini, ya. Anda kalau mau membuktikan, ya, boleh, bebas. Nah, dari sini, oke, sekalian deh, karena sudah dihitung, kita hitung sekalian. Jadi di sini untuk pKa yang ketiga berarti Ka-nya 10⁻⁷, yang keempat Ka 10⁻⁹, dapat nih. Terus lalu untuk masing-masing Ka ini, yang Ka untuk ionisasi pertama, kedua, dan ketiga, bagaimana cara menulis urutannya? Nah, ingat bahwa Ka yang pertama, pelepasan hidrogen yang pertama, pelepasan H+ yang pertama itu lebih mudah, berarti yang Ka-nya besar, ya. Kemudian menurun gitu, ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat data ini sudah sesuai urutannya, adalah Ka1, ini Ka2, ini Ka3, ini Ka4, ya. Karena semakin banyak hidrogen yang mau dilepas, maka Ka-nya semakin kecil, ya, semakin sulit H+-nya untuk dilepas. Nah, di sini diminta untuk menuliskan step-stepnya, ya. Jadi reaksi ionisasinya.
Ya, jadi persamaan reaksinya begini. Nah, tinggal kalau mau ditotal, ya tinggal ditotal saja, di garis ditotal, semua dijumlahkan ya. Untuk menjumlahkan ini, Anda harus menulis dalam reaksi yang sama, pada posisi yang sama, sehingga bisa terlihat mana yang bisa dicoret ya. Nah, di sini, kemudian di sini alasannya ya. Di sini tuliskan alasannya ya. Nah, alasannya mengapa demikian? Ya itu tadi, karena untuk nilai KA itu bisa diperoleh dari 10 pangkat min PKA, maka dapatlah KA-nya ini. Kemudian mengapa yang 10 pangkat min 1 atau yang untuk PKA 1 itu adalah ionisasi yang pertama? Karena untuk ionisasi pelepasan H+ yang pertama itu cukup mudah dibandingkan pelepasan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk kedua dan ketiga seterusnya, maka KA-nya akan semakin kecil, kecil, dan kecil. Hal ini disebabkan karena pada posisi ionik itu lebih sulit untuk melepaskan H+ dibandingkan pada posisi netralnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih.